Halo sobat bonsai, tidak ada akar, rotan pun jadi. Balik ya. Jadi kalau tidak ada bahan bonsai yang sifatnya harus beli bibitnya, itu tidak perlu khawatir kawan-kawan. Jadi ini saya khususkan untuk pemula. Jadi kalau tidak ada bahan bonsai seperti kimeng, elegan, atau anting putri, sancang yang sifatnya harus beli, kita bisa mencari di sawah. Jadi di sawah itu masih banyak bahan bonsai yang sifatnya halal untuk diambil. Dan sawah sendiri adalah tempat yang dulunya alam liar yang sudah dirusak oleh manusia sendiri untuk dibuat pertanian. Jadi jangan salah ya, sawah tempat pertanian itu adalah hasil dari pengerusakan alam. Jadi kita juga halal untuk mengambil bahan bonsai yang ada di sawah. Contohnya seperti ini kawan-kawan, ileng-ileng. Jadi ileng-ileng sendiri itu adalah gulma bagi petani. Dan ileng-ileng itu sangat menarik, meskipun kecil. Kalau bisa cari akarnya ya, akarnya itu sangat menarik untuk dibuat bahan bonsai. Ciri-ciri daunnya seperti ini ya kawan-kawan. Ileng-ileng, nah, ada buahnya, mangisan. Biasanya dulu dibuat mainan pitek sama anak-anak cewek di zaman dahulu ya, itu untuk mewarnai kuku. Jadi ada buahnya ileng-ileng. Ini ciri ileng-ileng. Jadi ini sangat bagus dan sangat halal untuk dibuat bahan bonsai. Nah ini coba kita cabut salah satu ya kawan-kawan, untuk ileng-ilengnya. Nah ini kita sudah mendapatkan bahan bonsai ileng-ileng. Jadi ileng-ileng itu dibuang saja hidup, apalagi ditanam. Nah istimewanya seperti di situ kawan-kawan. Jadi akarnya saja, meskipun akarnya saja itu ditanam, nanti akan membentuk karakter yang unik dan bagus. Tergantung kita nanti mengolah pergerakan untuk terlihat lebih menarik. Nah ini adalah ileng-ileng. Jadi masih banyak. Ini adalah gulma bagi petani. Oke, sekarang kita cari bahan bonsai yang lain yang ada di sawah. Nah ini kawan-kawan, juga ada lantana di sawah. Jadi lantana itu ciri-cirinya seperti ini ya. Terus daunnya, bunganya biasanya ada yang berwarna kuning, putih, itu lantana. Tapi jangan diambil batang kecilnya, ambil bonggolnya. Nah, itu ada bonggolnya di dalam, itu bisa diambil dan dibuat bahan bonsai. Dibuat bonsai maksudnya itu sangat menarik dan sangat bagus lantana. Sudah dua ya. Oke, kita cari lagi. Nah ini kawan-kawan, ada pohon mojo. Kalau di sini namanya mojo, nggak tahu di tempat lain ya. Ini sangat menarik juga kawan-kawan dibuat bonsai, tapi dia ada buahnya. Nanti buahnya sangat besar. Nah ini ada, kalau pentilnya seperti itu, nanti buahnya akan bulat seperti bola bowling, itu warnanya hijau. Itu daun mojo. Terus karakter batangnya juga sangat keras. Oke, ini kita sudah mendapatkan 3 macam bahan bonsai ya. Yang dekat-dekat sini saja, kita cari yang lain. Nah ini kita ada di bantaran Sungai Bondoyudo. Jadi sungai ini adalah sungai buatan, bukan sungai alam. Jadi sungainya saja buatan, apalagi tempat sekitarnya itu pasti buatan semua. Tetapi memang untuk kemaslahatan umat di sekitar sini. Ini ada amplas hitam. Nah ini yang menarik kawan-kawan. Jadi seperti
ficus itu memang sudah sangat jarang biasanya di sawah yang ukurannya lumayan besar. Ini ada amplas hitam. Jadi ciri-ciri amplas hitam untuk daun mudanya itu seperti ini. Nah, bentuknya tidak teratur untuk pinggirnya. Nah, ini untuk ABG. ABG itu pinggirnya sudah agak lurus. Daun ABG untuk amplas hitam. Tetapi dia masih lentur. Nah, ini kalau yang sudah berumur daunnya. Jadi hijaunya kelam, terus dia kaku sekali. Kalau kasarnya sama kawan-kawan. Jadi amplas hitam itu daunnya kasar. Terus kalau dipetik dia akan keluar getah. Jadi ini memang jenis satu keluarga dengan beringin, bunut, loa itu ya kawan-kawan, ficus ini. Oke, kita cek untuk gerak perakarannya. Ini ada di bantaran ya kawan-kawan, bantaran sungai buatan. Wah, ini kawan-kawan untuk perakarannya sudah mantap. Jadi teman-teman, kalau ingin membuat bahan bonsai dengan cepat, dan mungkin ini sudah umum ya, kita ambil bahan di alam seperti ini, apalagi di tempat sawah seperti ini pasti tidak masalah kalau diambil. Karena nanti kalau tidak diambil juga dibantai juga sama petani, dijadikan lahan pertanian. Nah, kenapa kita bahan bonsai yang dari alam itu lebih cepat? Karena untuk program akarnya sudah terprogram di alam ya kawan-kawan. Sebenarnya yang bagus ini tidak perlu dirubah, karena bonsai itu meniru apa yang ada di alam. Jadi kita tinggal ambil, tinggal tanam, program akar sudah jadi, kita tinggal mengisi tangan-tangannya. Jadi ini adalah cara yang tercepat untuk membuat bonsai. Kalau kita program akar sendiri di rumah itu bisa menghabiskan waktu sampai 10 tahun ya kan. Program akarnya sendiri 5 tahun. Terus untuk mengisi tangan-tangannya sendiri itu sampai jadi 5 tahun lah, itu minimal. Kalau ini program akarnya sudah jadi, kita tinggal mengisi tangan-tangannya ya, kurang lebih minimal 5 tahun sudah jadi bonsai yang siap tampil. Dan ini halal untuk diambil kawan-kawan. Kenapa halal? Nah, ini saya jelaskan. Jadi pohon ini hidupnya di bantaran sungai. Dan di sini bantaran sungai itu sama petani-petani itu dijadikan lahan pertanian. Jadi ini miliknya perairan sama petani-petani yang mungkin punya kekuasaan atau sedikit nakal ya, itu dijadikan lahan pertanian. Atau bisa juga petani kerjasama dengan orang pengairan untuk lahan bantaran itu dijadikan lahan pertanian. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan. Kalau tidak diambil bahan tadi, itu akan dijadikan lahan pertanian seperti ini. Nah, ini batasnya. Ini masih sampai sini saja. Jadi itu kalau terus digarap, nanti amplas hitamnya juga akan dibantai, dijadikan lahan pertanian. Oke. Jadi amplas hitam yang istimewa tadi halal ya untuk diambil. Nah, ini kawan-kawan ada bahan bonsai yang sangat menarik. Jadi pohon ini biasa sama petani dijadikan, dibuat pagar pembatas di sawah. Jadi daunnya seperti ini, saya tidak tahu namanya.
Saya tidak tahu namanya, mungkin ada yang tahu bisa komentar di bawah. Nah ini kalau ini tidak dijadikan bonsai ya, ini ada pohon yang ditebangi sama petani jadinya kerdil. Terus daunnya itu bisa sangat mengecil. Berarti pohon ini bisa dijadikan bahan bonsai. Tapi saya tidak tahu namanya. Ini pohon basah, istilahnya kalau muda itu batangnya sangat lunak dan mudah patah. Kalau sudah tua dia juga sangat bisa keras. Nah ini bisa dijadikan bahan bonsai juga. Oke kawan-kawan, saya kira sekian dulu ya, karena ada azan maghrib. Ini saya kesorean tadi ke sawahnya. Jadi nanti kita bisa lihat-lihat lagi bahan apa saja yang bisa kita ambil dengan halal, dan hasilnya nanti pasti juga akan maksimal. Oke, saya akhiri, salam bonsai.